Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ideyanti, NIM E 2019-3121. Saya Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Saya di sini akan menanggapi video yang sudah dipaparkan oleh Mutmainah Agustin tentang pengangguran dan solusi ekonomi Islam. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah orang yang sedang tidak bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan. Orang yang bisa dikatakan sebagai pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan di usia dan masa yang seharusnya bekerja. Usia yang dimaksud di sini adalah usia yang tidak dalam masa sekolah, tapi di atas usia anak-anak, yakni usia 6-18 tahun. Sedangkan di atas 18 tahun tapi masih menempuh pendidikan bisa dikatakan sebagai pengangguran juga. Pengangguran terjadi apabila angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ingin mencari pekerjaan yang lebih baik sehingga meninggalkan pekerjaan yang lama. Yang kedua, penggunaan mesin-mesin modern dalam proses. Yang ketiga, tidak sesuai keterampilan pekerjaan dengan teknologi baru yang digunakan dalam proses produksi sehingga pekerja kehilangan pekerjaannya. Yang B, jenis-jenis pengangguran yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena pekerjaan memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik atau memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang terjadi sebab naik dan turunnya siklus perekonomian sosial. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena pekerja berhentikan oleh perusahaan karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha sehingga terpaksa mengurangi pekerjaan. Yang keempat, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena perusahaan menggunakan teknologi atau mesin untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, pengangguran siklikal, yakni pengangguran yang terjadi karena terjadi pengangguran tenaga kerja yang secara menyeluruh dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi. Yang keenam, pengangguran manusia, yakni pengangguran yang terjadi diperoleh oleh manusia. Jenis pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian, misalnya ketika masa tanam dan panen pekerja terserap di lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, pengangguran tidak kentara, yakni pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak terlihat. Materi selanjutnya akan membahas tentang pengantar ekonomi makro Islam. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan dalam kasus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Definisi lain, ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya, ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu yang mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan atau bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Seperti kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak
beraneka ragam. Pembagian ekonomi tersebut meliputi ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan studi yang berusaha untuk menggambarkannya dan menguraikan fakta-fakta ekonomi. Teori ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang tugasnya menelan kebijakan-kebijakan ekonomi yang perlu dilaksanakan oleh suatu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ekonomi teori atau ekonomi murni. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Pengertian ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro adalah mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkungan kecil, misalnya perusahaan, rumah tangga. Dalam ekonomi mikro ini mempelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Yang materi selanjutnya tentang inflasi makroekonomi Islam. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sehingga dapat berdampak pada menurunnya daya beli dari barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang dan jasa. Inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total akibat sistem kapitalis yang berlaku saat ini. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Selain itu, ekonomi kapitalis juga banyak menimbulkan permasalahan seperti ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat dan ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang ada saat ini yang menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya. Materi selanjutnya tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro, dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengantar jumlah mata uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Dalam kebijakan moneter pada dasarnya adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, serta stabilitas harga yang ada di perekonomian masyarakat, serta keseimbangan di luar itu adalah keseimbangan neraca pembayaran yang mengharapkan pada tercapainya tujuan ekonomi makro dengan menjaga kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional seimbang. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi yang dimaksud. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memperbaiki neraca perdagangan kerja. Yang keempat, menjaga kestabilan harga di mana barang dan jasa yang ada. Jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam melakukan kebijakan moneter itu dengan menggunakan cara memodifikasi jumlah untuk primer yang berada di masyarakat. Otoritas moneter
moneter melakukan hal ini dengan menjual dan membeli aset keuangan. Kebijakan moneter terbagi dalam dua golongan, di antaranya yang pertama, moneter ekspansi. Kebijakan moneter ekspansi kebijakan yang menambah jumlah uang yang beredar dan berlaku dalam suatu disebut negara. Yang kedua, moneter kontraktif policy atau kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan dengan menarik dan mengurangi uang yang besar di negara tersebut. Yang ketiga, open market operation atau operasi pasar terbuka adalah cara yang dilakukan untuk mengendalikan uang yang beredar dengan melakukan penjualan dan pembelian surat berharga pemerintah. Yang keempat, diskon atau fasilitas dikonto adalah pengaturan jumlah uang beredar dengan cara melakukan peningkatan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank sentral akan memberikan pinjaman kepada bank umum. Yang kelima, moral persuasion atau hiburan moral adalah memberikan imbauan kepada pelaku ekonomi guna mengatur kebijakan moneter. Yang keenam, reserve requirement ratio atau rasio cadangan wajib adalah pemerintah harus menaikkan rasio untuk mengurangi uang yang beredar, serta pemerintah menurunkan rasio untuk menambah jumlah yang beredar. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.